Selamat malam Pak. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Saya Panya malam karena saya buat videonya malam hari. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Blasius Agustinus Laia. NPM saya 20211903, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian birokrasi dan reformasi administrasi publik. Saya mulai dari birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Arti lain birokrasi yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta tata aturan yang banyak likunya. Selanjutnya, pengertian birokrasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil cuma satu ahli, yaitu Max Weber. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya itu ciri-ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi yaitu satu, adanya peraturan yang harus ditaati. Yang kedua, pejabat bekerja penuh perhatian sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, pejabat terikat dan disiplin. Yang keempat, melaksanakan prinsip organisasi. Yang kelima, pejabat diangkat sesuai syarat teknis dan peraturan. Dan yang terakhir itu yang keenam, adanya pemilihan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi. Selanjutnya itu karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang dibentuk memperlancar aktivitas pemerintah. Karakteristik birokrasi ini menurut Weber yaitu satu, anggota secara pribadi bebas menjalankan tugas sesuai jabatan. Yang kedua, adanya hierarki jabatan jelas. Yang ketiga, fungsi jabatan sudah ditentukan. Yang keempat, jabatan diangkat berdasarkan kontrak. Yang kelima, pejabat yang dipilih memenuhi kualifikasi profesional. Yang keenam, pejabat memiliki hak-hak pensiun dan gaji sesuai kedudukan. Yang ketujuh, pos jabatan merupakan lapangan kerja sendiri atau lapangan kerja pokok. Yang kedelapan yaitu adanya struktur karir dan promosi yang dimungkinkan melalui senioritas, keahlian, dan keunggulan. Contoh birokrasi yaitu institusi pemerintahan daerah dan pusat. Adanya universitas seperti kita. Yang ketiga itu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan yang terakhir itu serikat dagang. Dari birokrasi ini mempunyai sisi positif dan negatifnya. Sisi negatifnya yaitu pengkritik menganggap bahwa birokrasi identik dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan ketidakefisienan. Ini juga terlalu formal, kaku, dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Karena aturan dan prosedurnya yang kaku, birokrasi seringkali lambat merespons situasi yang tidak terduga atau beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis. Selain itu, ketika dibiarkan tanpa kebebasan untuk menyimpang dari aturan, karyawan dapat menjadi frustasi, menjadi defensif, dan tidak peduli. Tidak adanya pengawasan yang memadai, karyawan dengan kekuatan pengambilan keputusan dapat meminta dan menerima suap sebagai ketidakseimbangan atas bantuan mereka. Secara khusus, pengambilan keputusan dapat menyalahgunakan kekuatan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisi positif dari birokrasi ini yaitu struktur birokrasi memastikan bahwa birokrat yang mengelola aturan dan peraturan memiliki tugas yang jelas. Rantai komando yang jelas ini memungkinkan manajemen
dapat memonitor kinerja organisasi dan menangani masalah secara efektif saat muncul. Menerapkan aturan dan kebijakan secara ketat dan konsisten mengurangi kemungkinan sebagian besar orang akan menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Dengan tetap impersonal, ini dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil. Birokrasi cenderung menuntut karyawan dengan latar belakang pendidikan khusus dan keahlian yang terkait dengan agensi atau departemen tempat mereka ditugaskan. Seiring dengan pelatihan yang berkelanjutan, keahlian ini membantu memastikan bahwa karyawan dapat melaksanakan tugas mereka secara konsisten dan efektif. Selain itu, pendukung berpendapat bahwa karyawan cenderung memiliki tingkat pendidikan dan tanggung jawab pribadi yang lebih tinggi. Itu mengenai pengertian birokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai reformasi. Reformasi merupakan perubahan secara drastis dalam hal perbaikan secara reformasi merupakan perubahan secara drastis dalam hal perbaikan politik, sosial, ekonomi suatu masyarakat maupun negara. Reformasi administrasi merupakan salah satu kajian administrasi yang menjadi sorotan. Secara teoritis, lahirnya gejala ini diakibatkan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari normatif skincek ke pendekatan behavioral ekologi. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi. Makanya banyak pihak, terutama birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan, serta mencari alternatif mengenai sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan zaman. Perkembangan masyarakat akibat globalisasi memaksa birokrasi pemerintah untuk melakukan revisi mengenai sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Birokrasi pemerintah memegang peraturan utama dalam hal pembangunan suatu negara. Cita-cita reformasi dapat terjadi jika ada langkah yang menuju reformasi, dimulai dengan reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan perubahan terencana terhadap aspek utama administrasi. Reformasi tidak hanya sebagai perbaikan struktur organisasi, tetapi juga mencakup perbaikan perilaku manusia yang terlibat di dalamnya. Reformasi administrasi ialah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu struktur dan prosedur birokrasi, dan yang kedua itu sikap dan perilaku para birokrat. Penentuan tujuan sangat penting dalam reformasi administrasi. Dalam organisasi, tujuan merupakan suatu yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Reformasi administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan umum reformasi administrasi ada 3. Yang pertama, meningkatkan keteraturan. Yang kedua, meningkatkan dan menyempurnakan metode, dan yang ketiga itu meningkatkan performance. Jadi, reformasi administrasi meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki sistem yang ada pada organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan sistem yang ada. Tugas ditentukan dengan jabatan tertentu. Birokrasi yang kuat selalu menjadi pelopor gerakan reformasi administrasi. Birokrasi di kebanyakan negara berkembang umumnya tergolong ke dalam birokrasi tertutup, yaitu tidak fleksibel dan cenderung kaku.
Karena reformasi administrasi ini penting untuk saat ini seiring dinamisnya perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, tentunya organisasi perlu melakukan reformasi administrasi. Memperbaiki sistem menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek penerapan pelayanan prima, sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Demikian dari saya mengenai pengertian birokrasi dan pengertian reformasi administrasi. Inilah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mengambil manfaatnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Tommy yang sudah memberikan waktu saya untuk menjelaskan sebagian dari pengertian birokrasi dan reformasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.